Pemirsa, tim pemeriksa Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH pada majelis hakim yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Mahkamah Agung MA menyatakan kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi Perkara nomor 1466-PID-2024 sehingga kasusnya ditutup. Adapun Majelis Hakim yang menangani kasasi Ronald Tanur yakni Susilo sebagai Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota Ainal Mardiah dan Sutarjo. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran kode etik setelah mantan pejabat MA Zaruf Richard ditetapkan tersangka pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, hasil pemeriksaan Jampitsus Kejaksaan Agung tidak ada fakta pertemuan lain antara Hakim Agung S dengan Zaruf Richard selain di UNM. Zaruf Richard belum menyerahkan uang suap kepada Hakim Agung yang menangani kasasi Tanur. Uang masih diamplop di rumah Zaruf Richard. Terbukti bersalah, Ronald Tanur disanksi pidana penjara selama 5 tahun. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang perdana kali ini pembacaan permohonan gugatan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung di kasus dugaan korupsi impor gula. Pengacara Tom Lembong menyampaikan 5 poin yang membuat kliennya melayangkan permohonan gugatan pra-peradilan tersebut didasari tidak diberikannya hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan terpaksa dinilai cacat hukum. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan korupsi ini terjadi pada saat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016. Impor gula yang dilakukan Kemendag dilakukan pada saat Indonesia surplus gula. Kasus korupsi impor gula ini menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Di Jakarta, Naura Syafiqoh, Ari Setiawan, iNews melaporkan.